Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Sofa dari jurusan Hukum Keluarga Islam C, NIM 1119082. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradilan dari masa pra-Islam sampai Turki Utsmani. Hakim pertama kali pada masa pra-Islam sendiri yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa jahiliyah sendiri ada 3 periode, yaitu periode Sabat atau Himyar. Periode ini hanya sebatas tentang sejarah Yaman dan Arab Selatan yang tidak banyak diketahui kecuali melalui tulisan-tulisan kuno. Yang kedua, periode pra-Islam. Periode pra-Islam sendiri disebut dengan abad kebodohan karena pada masa ini memiliki ciri khas pada lagu dan syair pra-Islam. Yang ketiga, periode Islam. Periode Islam sendiri yaitu masa penting dalam sejarah bangsa Islam di bawah kekuasaan Islam sendiri. Yang dalam masa jahiliyah sendiri, istilah yang mereka pakai untuk dalam menyebut qada sendiri yaitu hukumah. Sementara dalam qadi mereka sering menyebut dengan hakam. Macam-macam peradilan pada masa pra-Islam sendiri ada 3, yaitu badan hukum atau lembaga kehakiman, yang kedua badan ihtikam dan qur'ah atau paranormal dan undian, yang ketiga dewan madzalim. Peradilan pada masa Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah kepada penduduk Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Kondisi umat Islam pada masa itu lemah baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. Berbeda dengan Mekah, Madinah jauh lebih baik dan stabil serta jumlah umat Islam semakin banyak. Rasulullah SAW sendiri adalah orang pertama yang menjadi hakim dalam sejarah Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah SAW memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara adil. Namun jika terjadi perselisihan dan persengketaan dalam otoritas legislasi dan jurisdiksi yang berada di tangan Allah dan Rasul-Nya. Sumber hukum pada masa Rasulullah sendiri tidak formal, namun rukun al-qada tetap terpenuhi, yaitu hakim, hukum, al-mahkum alaih, dan al-mahkumah atau orang yang menggugat. Rasulullah SAW sendiri tidak hanya menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh kaum Muhajirin dan Ansor, namun juga kalangan Yahudi dan musyrik Mekah. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bersumber dari wahyu atau ijtihad Rasulullah, yang mana pembentukan hukum ini ditetapkan dengan kebutuhan dan Rasulullah bertugas untuk menyampaikan serta menetapkan sehubungan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Al-Quran sebagai hukum pertama. Adapun sumber hukum yang kedua yaitu Rasulullah SAW berijtihad, lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Rasulullah tentang ketetapan hukumnya. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tampuk pemerintahan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Perjuangan Rasulullah diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pada masa pemerintahan Abu Bakar sendiri sekitar pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Kepala negara pada masa itu bertindak sebagai orang yang memutus perkara dan sebagai orang yang melaksanakan putusan dan melaksanakan eksekusi. Urusan-urusan peradilan masih bersatu dengan kepala wilayah atau gubernur, sehingga dalam pelaksanaannya masih tumpang tindih. Setelah Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka tampuk pemerintahan beralih kepada sahabat Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sendiri yaitu kekuasaan pemerintahan Islam semakin luas. Umar bin Khattab sendiri adalah khalifah pertama yang mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku kriminal dan pelaku jinayah lainnya. Setelah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal, maka tampuk pemerintahan diberikan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pada masa sahabat Utsman bin Affan sendiri adalah salah satu sahabat yang dari kelompok Al-Asbiqul Al-Awwalun yang memiliki loyalitas kepada Islam dan umat Islam yang tinggi. Dakwah Utsman bin Affan sendiri dilakukan lewat kata, sikap, dan perbuatan yang dengan bahasa ini dikenal dengan istilah dakwah bil al-hal.
Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, maka tampuk pemerintahan diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Abdullah bin Abbas adalah sebagai gantinya selama di Madinah. Hukum peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin sendiri dengan mengembalikan hukum tersebut kepada sumbernya yang pertama, yakni Al-Quran. Jika mereka tidak mendapati hukum tersebut di dalam Al-Quran, maka mereka akan mencarinya dalam As-Sunnah. Jika mereka tidak mendapatinya dalam As-Sunnah, mereka akan bertanya kepada sahabat yang tahu akan hukum tersebut dari Rasulullah SAW. Jika masih belum diketahui hukumnya, maka mereka akan melakukan ijma. Peradilan pada masa Bani Umayyah. Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, generasi Islam selanjutnya digantikan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah sendiri merupakan suatu dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah sendiri dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Dinasti Bani Umayyah sendiri berkuasa selama 90 tahun, sejak 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi. Mereka lebih mendahulukan bangsa Arab dari bangsa-bangsa lainnya. Kekuasaan tertinggi pada Bani Umayyah sendiri terletak pada Khalifah. Pada pemerintahan Bani Umayyah sendiri, posisi qadhi menjadi penting dan dipandang strategis dalam sistem pemerintahan. Peran khalifah pada Bani Umayyah yaitu khalifah hanya bertugas mengangkat dan memberhentikan hakim. Yang kedua, khalifah berperan dalam membina, membimbing dan mengarahkan, bukan ikut serta dalam memutuskan. Yang ketiga, khalifah hanya ikut serta dalam wilayah misbah atau madzalim. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah sendiri berdiri sejak meraihnya sistem internal dan performance dan yang didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibn al-Abbas. Pada masa ini, administrasi hukum dan peradilan dipusatkan pada qadhi al-Qudat atau hakim agung. Wewenang hakim semakin luas. Pada masa Daulah Abbasiyah sendiri, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, namun mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab lainnya. Peradilan Turki Utsmani. Turki Utsmani sendiri didirikan setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun, yang saat itu di bawah kekuasaan Alauddin Qoyqobad. Pada awal kekuasaannya sendiri tidak menganut salah satu madhab, namun pada fase berikutnya mereka menganut madhab Hanafi sebagai madhab resmi di negaranya. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan saat itu diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Sejarah Turki Utsmani sendiri dalam garis besarnya dapat dilihat dalam dua periode. Pertama sendiri, yaitu syariat Islam menjadi pegangan bagi pemerintahan dalam menghadapi berbagai masalah peradilan, yaitu berdasarkan mazhab Hanafi. Pada periode ini lahirlah gerakan Tanzimat pada tahun 1299 sampai 1939. Setelah gerakan Tanzimat, periode ini banyak diterbitkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk memperlancar proses pembaruan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.